Halo semuanya, kembali lagi di podcast One Little Step, yang mana pada malam hari ini teman-teman, di podcast One Little Step ini kita bersama dengan teman podcast kita, yaitu Kak Adit. Halo Kak Adit, please welcome. Ya, halo. Oke teman-teman. Oke, lanjut. Oke, jadi teman-teman di sini Kak Adit ini akan kita ajak untuk membahas sebuah topik yang lumayan gitu ya teman-teman ya. Karena gini teman-teman, ada pengalaman yang menurut saya unik dari Kak Adit ini yang pengen saya kulik dan semoga aja Kak Adit mau cerita ya, kayak gitu. Jadi topiknya Kak Adit untuk malam hari ini di tema podcast kali ini adalah perjalanan dari sebelum kuliah sampai nanti setelah kuliah kalau bisa sih. Dan nanti hal-hal apa yang bisa didapat dari Kak Adit selama berjalannya proses-proses tersebut, kayak gitu. Oke, begitu ya Kak Adit ya. Langsung aja kita mulai dengan satu hal yang pertama. Mungkin pertanyaan awalnya adalah, Kak Adit ini dulu kenapa lebih memilih untuk kerja dulu dibandingkan langsung lanjut kuliah setelah lulus? Silakan. Oke, jadi sebelum mutusin kerja dulu ini digambarkan dulu, kalau aku ini lulusan SMK. SMK itu kan sekolah menengah kejurusan. Nah, salah satu outputnya itu kan emang dididik untuk kerja ini. Outputnya lulus kerja gitu. Jarang banget tuh yang lulus langsung kuliah gitu. Gitu. Nah, terus aku kan ambil jurusannya ini teknik komputer jaringan. Nah, terus di kelas 3 itu kan semester ya, bukan ya? Semester akhir gitu. Iya, semester akhir sih. Itu kan ada rekrutmen perusahaan gitu-gitu. Ada rekrutmen, terus itu pertama tuh iseng daftar gitu-gitu. Kan kebanyakan saingannya itu anak otomotif, anak bangunan, anak arsitek gitu-gitu. Yang TKJ itu jarang banget yang masuk. Pertama iseng lah ini daftar, ikut sampai beberapa dan akhirnya lolos. Lolos pun itu masih bingung tuh mau lanjut ambil kerja atau emang daftar kuliah. Nah, terus tanya pertimbangan keluarga, teman segala macam, saranin ya udahlah ambil dulu kerjaannya itu, masuk ke perusahaan ini tuh gak gampang. Perusahaan itu perusahaan perakitan mobil gitu, cukup terkenal dan produksi di tahun 12, 13, 14 itu cukup kencang gitu lah. Nah, jadi memang lagi butuh karyawannya banyak. Nah, sampai situ akhirnya udahlah lanjut ambil kerjaan ini dulu. Nah, itu pun kerjaan itu masuk itu bulan Maret dan wisuda di Maret juga. Jadi wisuda hari Minggu, misal tuh ya hari Minggu, Senin tuh harus berangkat ke Jakarta gitu. Walah, cepat banget tuh prosesnya. Nggak ngurus ijazah segala macam, berangkat. Masuk kan hitungannya April nih. Maret April ya, April itu udah mulai training kerja segala macam. Tuh yang namanya anak SMK masuk dunia kerja itu ya pertama-tama sih kaget, gumun gitu ya. Kerja tuh gini ya, iya kan? Ya kerja tuh gini, apalagi namanya di pabrik ini. Kena shift, kena budaya sana gitu. Posisi penempatannya ini beruntungnya di Jakarta, bukan di Tangerang. Kalau aku milih di Jakarta sih karena infra segala macam kan lengkap di sana ya. Di Jakarta itu kan ada training dulu, itu training kurang lebih sebulan gitu loh. Dari SMK itu kan memang udah dibekali keterampilan ini dan di pabrik itu ternyata gak kepake. Terus kalau masuk ke pabrik itu ngikutin SOP yang ada itu, yang udah ada ini. Dit, bentar, aku nge-cut. Mau tanya, berarti hitungannya dari udah wisuda itu belum selesai untuk ngurus-ngurus berkas-berkasnya yang kayak ijazah dan sebagainya, berarti langsung bablas kerja gitu? Ya, ketemuan kan sebelum ujian gitu lah ya, atau enggak setelah ujian apa? Itu ada masa-masa apa tenang gitu lah. Cepet banget, 2 minggu gitu langsung keterima. Nah, kan udah dapat jaminan dari sekolah. Itu kalau lulus langsung bisa berangkat. Untungnya lulus itu semua. Ijazahnya kan pihak sekolah mungkin yang kerjasama gitu. Jadinya ada ikatan dinas gitu lah. Oke, aku juga mau tanya, Dit. Jadi dalam artian gini, itu belum lulus tapi udah mulai dibuka kayak lowongan-lowongan pekerjaan gitu kan? Nah, itu berarti memang bener tahapannya kayak gitu kan? Belum sempat ujian dan lain sebagainya, tapi udah dapat banyak sekali tawaran lowongan kerjaan. Benar. Itu basicnya kita ambil dari ini sih, nilai rapot gitu lah. Misal rata-rata ini mencapai itu, ya udah berarti nanti kemungkinan besar kan mesti lulus gitu. Terus aku juga mau tanya, itu dulu yang
kamu bilang kan tadi ada lewat tes dan lain sebagainya. Itu tesnya model kayak mana? Maksudnya tes yang psikologis kayak gitu atau kayak mana? Iya, kalau tesnya sih pada umumnya sih ini sih tes kesehatan itu pasti, tes psikotes, terus tes kejiwaan juga ada, tes mata. Jasmani rohani kayak gitulah intinya. Ya itu intinya standar tesnya tuh udah kayak rekrutmen pada umumnya. Cuman mungkin nilai skornya tuh yang dibedain. Mungkin kalau yang S1 tuh lebih ke pemikiran, terus FDG gitu-gitu. Nah kalau yang level SMK ini lebih ke psikotes, kesehatan, sama lulus tes apa ya? Ada praktek-prakteknya nggak? Prakteknya nggak ada. Pokoknya intinya cuman ngurusin rapot, yang penting terus kesehatan, nggak ada minus segala macem. Terus psikolog itulah tes itu ada, sama rekening koran itu. Kalau yang level SMK segitu, nggak sampai kita debat forum gitu-gitu, itu levelnya S1 sih. Oh, beda cerita Pak ya, paham. Terus kan lumayan cepet nih ya ceritanya ya. Kita jabarin alon-alon ya Dit ya. Jadi gini, berarti alurnya itu kan, aku nyebutnya kowe ya. Ini berarti alurnya, kowe itu dari yang masih sekolah, tapi udah masuk yang kelas 3 lah, kasarannya kayak gitu. Terus dari kelas 3 itu, kowe itu dapat tawaran pekerjaan. Dibuka sama guru-gurumu kan, mesti kan? Iya, BK gitu loh, guru BK. Bimbingan konseling. Nah, dari guru BK itu kan dia nyaranin, pasti kan ada pilihannya, Dit. Maksudnya antara kamu tuh dapat tawaran kerja atau kamu tawaran kuliah. Bener nggak? Iya. Bener. Iya, bener. Terus tinggal pilihannya dari kalian sendiri nanti mau milih kemana. Nah, itu kalau semisal kalian milih kerja, berarti kan kalian langsung dipanggilin atau diikutin event gitu atau kayak mana? Maksudnya dalam artian diikutin event yang dari pihak perusahaan yang bersangkutan tadi datang ke sekolahnya kalian, atau kalian datang ke tempat pendaftarannya atau gimana? Soalnya aku belum begitu paham alurnya kalau dari yang teman-teman SMK ini. Kalau yang di kampus kan kita ngertinya kan ada job fair, terus nanti misal kita ikut kegiatan kan langsung on the spot, kita langsung diuji di situ gitu loh. Benar. Oke. Sorry untuk yang ini tadi ke-skip ya. Jadi kalau di SMK aku itu udah ada jalin kerjasama gitu. Semisal perusahaan A, perusahaan pabrik nih, dari pihak pabrik itu datang ke sekolah kita, atau nggak mewakili kota. Salah satunya tuh di SMK aku tuh buka lowongan ini, itu enggak tesnya itu di sekolahku gitu. Jadi dari tahapan tes semua itu di sekolah. Terus berarti dari tahapan tes dan lain sebagainya itu langsung di sekolah. Itu berarti ketika kamu ditawarin kerjaan itu berarti di sekolah itu udah ada pihak-pihak yang terkait gitu ya? Udah. Jadi sebelum itu kan ada pengumuman gitu, kayak Jumating itu akan ada rekrutmen PT A ini di hari ini, misal di hari ini jam segini persyaratannya ini. Dari itu nanti kita ngajuinnya ke wali kelas sih, kalau sekolahku ya, ngajuin misal Pak ini saya mau ngikut pendaftaran ini. Oke, nanti dari wali kelas itu yang akomodir gitu. Jadi ngedata. I see. Terus berarti kalau dari pendataan itu, terus kalian ikut tes on the spot hitungannya, terus langsung diumumin juga di situ juga, kalian diterima atau enggak? Benar. Jadi tesnya itu bertahap itu, misal A, B, C, D gitu ya. A, misal tes kesehatan dulu nih, lolos baru ke B, tes psikotes, terus ke C, tes fisik lah, terus ke D baru ke wawancara gitu. Itu langsung satu hari full? Enggak. Seminggu lah itu hitungannya. Seminggu berarti di sekolahan itu misal kalian nggak ada kelas atau apapun, berarti langsung ikut kegiatan itu doang gitu ya? Jadi kalau yang mau ngikut itu kan karena ini kelas 3 udah ujian, misalnya sebelum mau ujian itu kan ada masa-masa minggu santai lah, kayak minggu tenang itu gitu. Boleh sih. Tapi itu kan karena nggak cuma sekolahku yang daftar, jadi misal satu kota dikumpulin di sekolahku gitu. Karena sekolahku yang jalin kerjasama, jadi banyak gitu, dibagi-bagi jam gitulah. Semisal jam 7 sampai jam 9 sekolahku dulu, ntar sekolah lain jam 10 ke atas gitu. Jadinya emang bertahap beberapa hari gitu. Tapi nanti di hari terakhir itu udah ada pengumuman yang tadi pagi tes itu lulus apa enggak gitu. Oke. Terus itu kue di situ ikut daftar sama teman-temanmu beberapa sebagian atau hitungannya cuman kue tok? Kalau dari jurusanku kan, karena jurusanku tuh banyak kan pada mau ngambil kuliah, jadi yang ngikut kerja ini ya mungkin nggak semua sih, 10 orang lah. Oke, berarti hitungannya masih ada yang pengen kuliah, ada juga yang pengen lanjut kerja. Soalnya sebelum itu kan ada penawaran SNMPTN itu bisa ngikut yang SMK. Ya karena aku dulu itu cobain semua SNMPTN ikut, kerja ikut, tapi karena
pengumumannya cepetan kerja, ya udah diambil dulu yang kesempatan di depan mata. Oh, I see. Oke, berarti ini berarti alasan nih kowe untuk ikut kerja itu sebenarnya nggak menutup kemungkinan kowe juga ikut tes untuk masuk kuliah kan? Iya, dua-duanya ikutin semua. Cuman karena hasilnya lebih cepat yang kerja, makanya kowe ikut kerja dulu gitu. Iya. Oh, I see. Ya itu sebenarnya Cepet banget. berarti alasan utamamu apa untuk ngambil kerja? Karena ya memang hasilnya lebih cepat duluan kayak gitu. Sama nanya pertimbangan tuh kan keluarga, teman tuh, wah ini karena perusahaan ini dulu lagi naik-naiknya dan penjualan itunya lagi tinggi, masuk aja gitu. Ntar ya kan karena ini gaji juga sana, gajinya tuh gede gitu. Oke, nangkap. Oke, berarti saat itu seorang Adit ikut tes itu juga, tapi juga ikut tes untuk ngambil kuliah. Tapi karena hasilnya lebih cepat untuk yang dapat kerja, akhirnya pertimbangan lebih memilih untuk kerja. Tapi sebenarnya di balik itu semua, waktu itu posisimu Dit, itu sebenarnya aslinya kok pengennya yang mana? Kuliah atau kerja saat itu? Dulu sih kayaknya sih seingat dan itu kuliah sih. Udah daftar di beberapa kampus gitu. Saat itu kepikirannya berarti pengen kuliah aslinya ya? Iya benar. Kalau SMK langsung masuk kuliah itu kan karena ada IPA IPS-nya itu loh. Jadinya kan tesnya itu lebih susah kita anak SMK ketimbang anak SMA karena ada IPA atau IPS-nya itu. Oh. Karena di SMA kan lebih ke penjurusan gitu. Benar. Tapi ya, aslinya berarti pengennya kuliah dulu. Cuman karena ada beberapa pertimbangan, lebih memilih akhirnya untuk kerja. Iya. Yang udah pasti ini keterima udah gitu. Oke. Terus pas ikut itu sempat minder gak, Dit? Maksudnya dalam artian, wah gak yakin ini perusahaan gede mau nerima nih dan lain sebagainya kayak gitu atau kayak mana? Sempat ada perasaan kayak gitu nggak? Nggak ada, karena ini kan perusahaan pertama yang aku coba, awalnya sih iseng gitu ya. Bener, semua. Tapi karena aku ngerjainnya sesuai instruksi gitu. Misal, start jam segini, kerjainnya sampai jam segini. Ya udah, selesai nggak selesai itu kerjaanmu. Oke. Tapi asli nggak ada rasa-rasa minder ngono nggak ono ya? Nggak ada. Karena yang daftar kan temannya teman sendiri kan itu, satu angkatan. Loh, tapi jarimu ada yang dari sorry jadi ke bawah. Jadi maksudmu ada yang dari luar sekolahmu? Itu kan maksudnya kan baru tahap awal ini. Awal itu kan satu sekolah dulu ini. Ono yang orang-orang yang udah berumur yang ikut-ikut juga ke situ atau khusus untuk anak-anak SMK? Ada, karena tempatku yang jadi tempat rekrutmen sekolahku itu yang diutamain yang maksudnya yang prioritas tes dulu itu yang SMK gitu. Jadi aku dapetnya yang pertama dan tesnya pun baru temen-temen juga. Oke. Nah itu baru tahap pertama, nanti kalau di final kan udah kekumpul makin dikit nih, itu baru ke global semua dikumpulin gitu. Tapi waktu daftar di perusahaan itu sempat ada ngerasa yakin, maksudnya kan biasanya kan ada yang baru mulai daftar, ada yang dia itu optimis banget bisa keterima, ada yang kayak wah coba-coba nih keterima ya wes, gak keterima ya wes kayak gitu. Kalau saya ingat waktu itu sih gak optimis juga bakal keterima, cuman ya udahlah cobain dulu karena pikirnya dulu gak ada aktivitas kali ya. Jadi coba. Gabutnya Adit berfaedah ya ternyata ya. Oke. Iya, itu tuh dulu gitu. Coba ngikutin, kasih pertanyaan jawab itu lolos akhirnya. Oke. Itu pertama tuh pasti bingung gitu. Ini beneran mau aku ambil apa enggak gitu. Karena hitungannya kayak nggak nyangka bisa diterima gitu atau kayak mana? Iya benar. Nggak ada, maksudnya itu sebelum masuk ke perusahaannya ya. Terus yang lolos dari seangkatanmu atau dari SMK-mu yang sebarenganmu itu teman-temanmu ada berapa orang atau cuman kwetok? Ada berapa ya aku. Itu kan karena tapi kalau yang dari jurusanku itu cuma 2 orang, aku sama satu lagi temanku. Terus yang banyak tuh jurusan otomotif guys. Iya. Kurang lebih 30 lah gitu dari sekolah aja. Oke. Tapi yang dari jurusan TKJ yang lolos cuma kowe sama temenmu. Terus kalau yang dari lainnya dari yang teman-teman jurusan otomotif. Otomotif. Karena memang pabriknya ke arahnya situ kan ya. Pikirku dulu gitu. Oke. Terus balik lagi nih. Kan tadi dari ceritamu kan aku udah jelas nih yang terkait dengan masalah rekrutmen dan lain sebagainya. Oke, udah jelas banget. Itu langsung penerimaan kerjanya itu habis kamu ujian atau habis apa Andit? Maksudnya habis kowe iki baru ujian bloko. Sorry teman-teman ya jadi bahasa Jawa lagi. Maksudnya habis kowe ujian langsung ciao kerja atau ujian lulus langsung anggek rono.
Nah itu ujian dulu, terus pengumuman kelulusan baru berangkat gitu. Oh, oke. Jadi udah nggak ada harus balik lagi ke sekolah buat wisuda segala macam, tuh nggak ada. Cuman tinggal beban ngurus sama ngambil berkas-berkas ijazah kayak gitu. Berkas itu kan mungkin bisa dikirim, bisa diapa, itu kan Oke. gampang gitu. Terus itu waktu pendaftaran di sana itu sempat ada pengajuan berkasnya rada ribet gak? Maksudnya dalam artian sedikit ribetnya tuh apakah harus perlu sertifikasi atau apa dan lain sebagainya kayak gitu? Enggak sih, karena levelnya menurutku cuman SMK gitu sih. Nggak ada. Yang penting sih kalau ini sih tingginya profesional, nggak sakit gitu sih yang diutamain. Oh, pokoknya sehat jasmani rohani. Saya sama ini. Terus habis dari situ, itu mulai masuk ke dunia kerja dulu tuh. Nah, sempet kagok gak? Kagok hari pertama kerja nih, gak ngerti apa-apa. Bayangannya, wah aku langsung ikut kerja, gini-gini, dibayar, dan lain sebagainya gitu. Atau sempat ada pikiran kayak, iki nanti disuruh ngapain, dan lain sebagainya gitu, atau kayak mana? Pasti gitu, ada. Hari pertama tuh sakit perut. Mules berarti ya, oke. Iya, mules ya kan datang tempat baru gitu ya. Ini ngapain, mules itu pertama. Nah, dan gambarnya itu kan kerja itu di kantor gitu. Di kantor, di ruangan, AC gitu. Gambarku dulu. Oke, terus? Ternyata hari pertama, seminggu kita masuk tuh di training gitu. Itu enak tuh kayak seminar gitu. Dikenalin produk kita tuh ini, bikinnya ini. Terus divisi kita tuh ini gitu. Itu masih global campur gitu ya. Oke, terus? Terus udah mulai minggu kedua itu kan udah filter nih. Misal jurusan otomotif itu kan ini dibedain. Kalau yang jurusanku sama itu lebih ke pekerjaan umum gitu. Pekerjaan umum yang kayak gimana maksudnya? Misal nih, kalau di pabrik itu namanya adanya assembly itu perakitan. Nah, orang yang bisa masuk ke perakitan itu kan maksudnya pengetahuannya itu cuma tahu ini barang buat bemper lah, ini buat lampu, itu kan umum gitu. Nah, kalau yang otomotif segala macam itu lebih ke, atau enggak yang elektro gitu, ke perkabelan, pengelasan gitu. Oh, kalau menurutku ya pendapatku sih itu, karena aku jadinya tuh dapatnya di assembly itu menurutku bagian paling enak sih. Enaknya gimana maksudmu? Iya. Santai banget kerjanya atau itu kan santai sih, intinya ini manage waktunya kita yang bisa tahu manage waktunya. Kan kalau di ini pabrik itu kan ada namanya take time itu kayak jalur itu yang bergerak pakai robot. Nah itu dalam semenit atau berapa menit itu harus bisa menghasilkan produk misal 1 atau 2 gitu. Nah sebelum jadi produk itu kan jalurnya tuh misal dari depan rumah sampai belakang rumah itu jalan terus. Misal depan rumah nih aku masang rangganya dulu, terus sampai kamar 1, terus masang roda lah atau apa. Nah outputnya terakhir itu masang kayak bumper, kayak kaca gitu-gitu sih. Bentar, berarti kalau bahasa kasarannya kalian jadi kayak yang ngomongnya tuh operator. ngecek kelengkapan dan lain sebagainya gitu. Itu divisi lain sih. Kalau yang masang itu cuma ngakit, yang ngecek nanti ada lagi. Masang inilah, masang body, masang ini. Oh, oke. Lumayan nyambung nggak sama yang kamu dapatkan di sekolah? Nggak ada hubungannya. Itu misalnya pikiranku dulu kan, ini aku anak jaringan masuk ke sini, nantilah dipakai komputer gitu-gitu kan. Bayangannya kerjanya di depan komputer gitu-gitu, nggak ada sama sekali. Berarti benar-benar murni hal yang baru. Baru banget. Jadi kita masuk tuh di trainingnya itu sebulan gitu-gitu, suruh ngamatin, ngikutin prosedurnya gitu. Jadi kalau yang level SMK mau jurusan apapun, pasti nanti balik lagi kalau yang masuk ke pabrik itu bakalan beda. Trainingnya terus ngikutin yang dimau tiap divisinya. Oke, terus dalam kurun waktu kamu selama kerja di situ itu yang kamu dapatkan tuh apa aja, Dit? Dapat ilmunya apa ininya? Ya dari segi ilmu lah atau apapun yang kamu rasakan selama di sana. Kalau ilmunya sih banyak sih yang aku dapat. Misal aku jadi tahu cara perakitan mobil tuh kayak apa, terus bedain mobil tipe berdasarkan bodi aja tuh tahu gitu dari luar gitu. Itu mobil A, ini mobil B itu. Nah terus tahu juga cara mungkin ini ya dalaman mobil atau interior eksterior tuh tahu. Itu dari pekerjaan. Terus yang paling banyak dapat tuh itu teman sih sana, teman, koneksi sama lingkungan. Kan
ini kan anak perantauan semua nih di Hmm. sekitar itu. Ya kita pandai-pandai bergaul aja sih. Yang penting ini aja sih, sapa gitu-gitu aja. Oke. Sempet ada perasaan kayak pengen balik ke kampung halaman untuk memulai kuliah atau gimana, Dit? Itu sebulan 2 bulan tuh. Gara-gara? Itu aku masuk kerjaan sama ini sih, kan kerjanya tuh gini ya, duduk pun susah gitu. Oh, oke. Dalam sehari itu kan mungkin 8 jam gitu. Nah, dari start jam 7 sampai istirahat, misal istirahat break atau makan siang itu bisa duduk ya cuman itu. Kan kita supply jalur nih. Selama jalur bergerak ya udah kita gitu. Oke. Berarti dari 1-2 bulan di akhir-akhir itu ngerasa kayak pengen Iya, balik lah. Itu berat badan turun banget tuh dari semisal Oke, dari misal 70 jadi berapa gitu? di 55 kurus banget. Wah. Ya itu kan ini karena di pabrik kan kena shift juga itu ngefek sih, jam tidur, pola makan tuh terjadi. Tapi dari segi yang kamu peroleh, tadi kan kalau dari yang diperoleh secara lingkungan, dari secara pelajaran atau ilmunya bertambah banget. Terus yang bikin di sana sempat merasa pengen balik juga, apakah dari lingkungan juga atau tiba-tiba kayak mulai merasa wah kayaknya aku pengen nyoba hal baru lagi nih kayak gitu. Pengen baliknya, kalau balik kabur gitu apa? Oke, maksudnya kabur itu gimana dia tadi? Kan kita masuk tuh di kontrak tuh selama setahun nih. Nah itu kita sudah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan itu kan banyak banget yang betah sama kerjaan, lingkungan. Ya intinya kena culture shock gitu lah. Gue sempat juga kena culture shock atau enggak? Kena sih di bulan-bulan pertama gitu sih. Terus ngatasinya gimana? Punya duit apa? Ngatasinya gimana? Ngatasinya sih dulu sih ini sih ya. Ya karena kalau di sini kalau gaji pertama itu dihitung dulu gitu lah. Nah, Oke. ya itu terus bulan kedua ketiga mulai mikir masa iya cuma buat itu. Terus mulai ada pikiran tuh teman-teman tuh pada kuliah gini. Wah kenapa nggak kuliah aja gitu. Jadi aku nampung gitu setahun. Lumayan panjang yuk berarti pemikirannya. Terus yang kabur-kabur itu ceritanya gimana? Apakah ada salah satu dari temenmu atau? Ada itu yang TKJ itu ada yang kabur satu. Jadi tinggal orang anak TKJ itu tinggal aku. Bentar, kaburnya tuh nggak betah sama pekerjaan yang mengejutkan kayak gitu atau gimana? Iya, nggak betah sama ini. Ikut pekerjaannya kan kayak gitu. Mau break, mau misal waktu main pun kita nggak ada itu. Itu di tahap kita have money no time gitu. Kita punya uang tapi nggak punya waktu. Bahasanya Iya, tinggi saudara-saudara. Oke. Kita kan kerja misal Senin sampai Jumat nih, itu normal kan ya. Ya, oke. Sabtu Minggu itu kita kadang suruh lembur. Itu shiftnya gantian berarti? Dari jam berapa sampai berapa? Kalau yang shift pagi itu seingat gue jam 7 tuh mungkin sampai jam 4 atau 5 tergantung ini ya jalurnya itu ada kendala apa enggak, ada delay atau enggak. Kalau ada delay ya jam 5 itu kita istirahat sampai, kalau enggak suruh lembur nih istirahat sampai jam 7 lah itu. Dia habis selesai maghrib itu. Nah setelah itu tuh kalau ada lemburan kita kerjain sampai jam 8. Nah jam 8 sampai 9 itu udah ganti shift. Walah, berarti hitungannya panjang juga yuk. Dari pagi ketemu malam, terus malam ketemu pagi. Wow, lumayan juga sih. Juga lumayan Iya, itu memang tinggi banget sih itu. berat itu, makanya banyak yang kabur dari itu. Kan jadwalnya gini, seminggu kita masuk siang, seminggu kita masuk malam, bayangin. Itu di rolling? Iya, tiap minggu gitu, seminggu masuk siang, seminggu masuk malam. Itu tim A sama tim B gitu. Zaman itu ya, kalau sekarang nggak tahu. Terus kenapa zaman saat itu kalian nyebutnya kabur? Nggak yang dalam artian kayak mundur secara pelan-pelan atau gimana gitu? Emang nggak bisa? Atau bakal kena denda dan lain sebagainya? Sampai akhirnya kalian konotasinya nyebutnya kabur? Iya, kan di kontak tuh kan ada ini, misal ngundurin diri itu kena denda berapa gitu. Ada, makanya pada kabur. Soalnya kalau kan intinya kan perusahaan udah ada rekrutmen ke daerah gitu-gitu kan, udah banyak model gitu-gitu kan. Nah mereka kan nggak mau rugi hitungannya. Dikontraklah setahun. Berarti saat itu seorang Adit mencoba bertahan selama 1 tahun, terus habis itu bahasa kasarannya ikut kabur juga. Habisin kontrak lah. Lah ya, dalam artian kan ya, bertahan secara baik-baik. iya benar. Tapi dari kan banyak yang kabur itu, dari kabur itu kan teman yang dari misal daerah aku tuh dikit gitu. Jadi makin akrab malah. Yang dulu nih semisal beda jurusan nggak kenal banget, jadi karena di perantauan jadi kenal banget. Yang dulunya beda sekolah nggak tahu jadi tahu. Bahkan beda daerah pun banyak yang jadi kayak kerabat gitu. Terus dari sisi seorang Aditya setelah merasakan kerja selama setahun dari SMK itu kayak mana? Apakah terus mulai mindsetnya mulai kebuka kayaknya tahu gini dulu aku mendingan kuliah dulu nih baru kerja, atau kayak oke, sekarang aku sudah siap untuk pilihan di mana aku kayaknya akan lanjut untuk kuliah kayak gitu? Iya, dari itu sih malah
bersyukur kerja dulu tahu dunia kerja. Semisal nih kalau mau di posisi bagus ya minimal S1 gitu, SMK mentok-mentok ya paling di pabrik gitu kan, mindsetku dulu gitu. Berarti hitungannya malah merasa bersyukur banget Yudit ya. Di SMK kan maksudnya yang gaji gede di pabrik ini zaman itu loh, sebelum ada YouTube segala macam tuh beda sekarang. Oke, berarti hitungannya sangat amat bersyukur sekali seorang Adit bisa ngerasain dunia kerja dulu. Tapi di satu sisi ada sempat ngerasa nyesel juga nggak? Maksudnya nyeselnya gini, aku teman-temanku tuh jadi beda berapa semester nih ketika masuk kuliah kayak gitu, atau ya udah biasa aja. Lebih ke nyeselnya paling waktu main itu sih nggak ada setahun itu. Ya zaman-zaman itu kan misalnya kuliah pada main nonton lah, di jalan-jalan tuh kita susah itu. Di dunia kerja nggak dapet, tapi di kuliah bisa sebebas itu. Iya, kan kalau kuliah kan waktu kita ngatur, kalau di kerja kan waktunya diatur. Terus ceritanya nih, habis dari yang keluar dari situ, terus masuk kuliah. Kenapa ngambil jurusannya? Mungkin kita sebut aja ya jurusannya Edit ya. Ngambil jurusan sistem informasi. Why? Oke. Dibandingkan memilih jurusan yang mungkin kamu seneng juga kayak elektro atau mungkin coding atau yang mana kayak gitu. Sebenarnya sebelum masa tuh kan milih dua, manajemen sama sistem informasi ini. Terus Bentar. Seorang Adit memilih manajemen iya. dengan alasan Kan dulu pengennya buka bisnis bla 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 gitu kan. oh, Nah, itu. oke. Zaman itu terus ketemu teman, ternyata banyak yang ngambil sistem informasi. Dibilang, nah masuk sistem informasi aja, nanti kuliah itu gampang ini. Iya, kuliah itu gampang ini, materi pun sama. Ada lagi, kenapa nggak sistem informasi itu manajemen juga dapat, IT-nya juga dapat. Wah, itu yang marketingnya bagus tuh, itu yang marketing ke Adit tuh. Iya, itu tapi oh ya benar juga ya, teman-teman juga banyak yang ngambil SI gitu. Jadi kan cuma beda setahun inilah gampang ininya buat ngejar. Jadi kenapa di situ Adit ngambil SI? Alasannya jelas banget tadi karena teman-temannya di SI semua. Terus juga pengen dapat manajemen tapi juga dapat yang sesuai dengan TKJ juga. Akhirnya ngambil di SI. SI. Sempat ada merasa salah jurusan nggak, Dit? Nggak sempat, nggak mikir malah ini. Beruntung ngambil jurusan malah. Oh, bener-bener positive thinking. Iya. Dan soalnya gini, temennya udah ngambil semua nih materi ini. Aku baru masuk semester 1, udah punya materi sampai semester 3. Iya, ngerti. Jadi itu aku lebih untung kan harusnya. Banyak sekali koneksi yang akhirnya memberikan bocoran ke Adit. Benar. Saya dulu teman-teman ya, nggak tahu Adit kan. Sempat ngasdosin dia. Itu saya sempat mikir gini, ini anak kenapa kayak kelihatan banget nyonteknya tuh. Kayak kelihatan banget nyonteknya si Adit itu kayak kelihatan banget gitu loh. Saya mikir gini, kok dia tahu ini bocoran ini. Saya sempat mikir di situ. Terus usut cerita saya kenal dia baik. Ya kayak gini anaknya ternyata. Oh gitu. Makanya Iya. aku kayak sempat mikir, maksudnya aku sempat mikir kayak bocah iki kok nganu ya. Kok iso sih iki ngene-ngene, bukan karena aku rasanya kayak aku bukan ngeremehin kowe gak pintar kan lain sebagainya, enggak. Kayak lebih mendahului ngono loh. Makanya aku kayak kayaknya ada seseorang yang koneksi nih kayak ngono. Oh, ternyata teman-teman. Oke. Iya. Itu salah satu mesti telat setahun dan teman-teman juga udah pada ngambil, kenal deket, manfaatin lah koneksi. Teman-teman, ini yang ilmu yang ditangkap dari sini bukan masalah beruntung dapat bocorannya ya. Beruntung terkait dengan koneksinya, teman-teman. Jangan salah tangkap. Nanti dari Kak Adit ngomong kayak gini, kalian nangkepnya adalah, oh jadi kita lebih baik kita kerja dulu nih, terus ngirim orang ikut kuliah, nanti terus kita ambil jurusan. Dit, dari selama kue kuliah, apakah kue merasa kesulitan dan lain sebagainya mengikuti kuliahmu? Atau kayak akhirnya di tengah jalan tuh mikir kayak, wah aku pengen balik kerja lagi atau gimana, aku pengen kembali kerja lagi nih atau gimana? Kalau kesulitan sih mungkin ada beberapa, cuman nggak ini sih, tetap harus selesai satu gitu pikirannya dulu. Oke. Buat naikin ini apa sih? Ya gear grade sama level pekerjaan gitu. Oke. Pikirku dulu gitu. Kalau aku cuma mentok SMK, ya udah mentok-mentok di pabrik. Gitu. Mindsetnya bagus sih. Terus dari selama kamu di SMK, di semester kuliah itu, kamu sempet mulai nganu gak, Dit? Maksudnya kayak mulai menikmati masa-masa kuliah yang kayaknya nih dari yang awal tujuanmu kayak oke, kuliah cepat selesai, mau urusan nilai atau mau urusan apa hasilnya dan lain sebagainya, yang penting kuliah selesai dapat gelar kerja kayak gitu. Tapi sempat nggak di satu momen
kamu merasa kayak, wah ternyata kuliah tuh juga menyenangkan ya, ada momen-momen kita bisa ngalor ngidul lah, yang ngapain lah, Benar-benar. kepanitiaan ya, Yang ngurusin paling- pembicara, kayak gitu. Iya benar. Benar-benar. Yang paling aku senang sih masuk ini kepanitiaan lembaga kemahasiswaan itu. Soalnya dari SMK itu gak pernah ikut, misal kayak OSIS gitu-gitu, gak pernah ikut. Nah, karena mungkin efek kerja dulu setahun, masa kuliah cuman gitu-gitu aja tuh, menurutku gak kurang lah ikut. Misal masuk ke panitiaan sama lembaga mahasiswa LK gitulah. Nah, setelah aku kuliah nih, ya aku putusin ini aja, ikut kegiatan yang dulu belum pernah aku ikuti. Ingin nyoba lah, pertama-tama tuh coba. Nah, setelah nyoba kok ternyata benefitnya malah banyak nih, ya udah lanjutin terus gitu. Benefitnya dari segi apa, Dit? Apa? Benefitnya dari segi apa? Ini sih koneksinya sih. Jadi misal ikut panitia atau lembaga, kenal dosen, kenal kakak angkatan yang lebih beda lagi, angkatan atas, angkatan bawah juga kenal. Jadi kakak hits ya? Segala urusanku itu dipermudah gitu lah. Masuk LK. Kurang ajar. Ujung-ujungnya ke sana lagi loh. Menurutku gitu. Oke. Setelah aku belajar kuliah itu emang yang dicari itu koneksi. Kalau ilmunya udah dapat sedikit-sedikit, tinggal nyari yang selanjutnya, koneksi kayak gitu ya. Iya. Kan yang paling seru tuh di ini sih, di organisasinya gitu, kenal banyak orang. Oh, oke. Dulu emang sempat ikut organisasi apa, Pak? Lembaga kemahasiswaan fakultas KF. Oke. Terus maksudnya ikut LKF situ dapat banyak koneksi, ikutnya selama berapa tahun? Ikut LK hitungannya. Tahun pertama itu kan belum, karena masih mahasiswa baru, cuma kepanitiaan nih. Terus tahun kedua masuk ke organisasi itu jadi anggota, tahun ketiga jadi pengurus. Jadi kalau dibilang 3 tahun, cuman yang 2 tahun yang resmi ya. Karena itu, ya bener ya. Iya benar-benar. Terus sempat ngerasa kagok nggak? Kagok dalam artian kayak, wah ini ngapain lagi nih dan lain sebagainya, atau wah ini akan nanti mengganggu kuliahku nih, mengganggu pencapaian tujuanku untuk bisa dapat gelar sarjana atau gitu. Enggak sih, awal-awal kakunya ini karena ternyata tuh main kepanitiaan tuh harus ini, jobdesknya tuh ini tuh beda-beda orang gitu. Itu sih kakunya lebih, ternyata tuh yang ngurusin tuh ada sendiri, harus kerja kelompok gitu-gitu tuh. Lebih ke itu nih sih, lebih ke kaget sih sebenarnya. Karena selama kerja, selama sekolah dulu nggak pernah dapat kayak gitu ya selama SMK. Nggak pernah ikut yang gitu, jadi nggak tahu itu. Bikin acara tuh ternyata seribut itu, seasik itu juga gitu. Oke, kayaknya ini juga kita sudah ngobrolnya lumayan lama dan kayaknya Kak Adit juga kayak masih banyak kesibukan. Teman-teman dari tadi dengar kan sebuah nada dering tang ting gitu. Enggak ya. Nah itu teman-teman masuk lah, denger banget. Nah itu antara dari gebetannya atau pacarnya Kak Adit atau juga dari kerjaan nih. Jadi beda ceritain nanti teman-teman ya. Mungkin nanti kita bisa bahas-bahas lagi Dit terkait dengan cerita-ceritamu yang lumayan panjang kali lebar ini, karena mengingat waktu dan juga durasi yang sudah makin cepat juga. Kayaknya nanti bisa disambung di next podcast sih. Iya. Semoga menarik Pak. Ya kayaknya menarik, cuman kita kagok aja ngomongnya pakai bahasa Indonesia. Kagok banget. Ya kali baru podcast pertama. Oh, podcast pertama terus kita gue lu gitu kan nggak lucu. Udah biasa. Udah biasa kowe aku opo dan lain sebagainya ya, kayak gitu. Karena PPT kita nggak pakai gue lu, siapa lu anjir. lo Oke, nah kayak gini aslinya kan keluar kan, aslinya keluar kalau mulai diajak ngebanyol. Tapi nanti kalau diajak ngomong bahasa Indonesia lagi ya kayak gitu, ya kayak robot lagi teman-teman kita. Mungkin nanti next podcast kita bisa lebih santai, lebih enjoy lagi Dit, jadi biar lebih menarik juga. Tapi emang sudah menarik sih ini ceritanya. Cuman bahasanya kita kaku, jadinya kaku semua. Iya benar. Bahasa biasa aja lah. Tuh kan malah keluar bahasa orang Jakarta. Iya, kalau bahasa biasa gitu malah bina. Biasanya kayak piye? Ya gitu-gitu aja. Gak usah yang baku-baku gitu. Masa iya terus ngebahas kerjaan terus nganggo basa Jawa campur-campur, Pak. Ya kagak aja. Nah, oke kan keluar kan anjir-anjirnya kan itu udah nanti disensor ini, teman-teman. Sorry. Oke. Lagi sopan di sini.
Bebas sih sebenarnya. Oke teman-teman, gitu aja untuk podcast malam hari ini. Kalau teman-teman nanti ngerasa sedikit kayak, oh kayaknya Kak Adit bisa nih diajak jadi pembicara atau mungkin dikontak-kontak untuk lebih dalam lagi, silakan. Nanti bisa tanya di kolom komentar di YouTube. Nanti kalian bisa dapetin kontak-kontaknya Kak Adit secara gratis kok. Tenang, saya sawer itu nanti. Oke. Oke, terima kasih Yodit ya untuk waktunya dan kesempatannya. Terima kasih, Mungkin Bro. kita nanti bisa ketemu di next podcast lagi kayak gitu. Siap. Oke, thank you Dit. Terima kasih semua, semoga ada ilmunya ya. Ya pasti ada lah ilmunya, cuman jadi kagok aja, Iya, jadi kayak aneh aja. Gitu aja teman-teman. Thank you, selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas. Thank you Dit. Yuk, terima kasih.